Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tika Yudhina. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu produk pastry, yaitu cupcake atau adonan sus. Dengan bunyi KD-nya adalah KD 4.9, membuat kue dari adonan cupcake. Untuk cupcake ini yang akan saya peragakan atau saya demonstrasikan adalah choux with crackling dengan filling pastry cream. Saya akan menjelaskan cara membuat pastry cream. Yang bahan-bahannya adalah, yang pertama adalah fresh milk atau susu segar 250 ml, kemudian adalah gula pasir atau sugar 50 gram, tepung maizena 20 gram, custard powder 10 gram, egg yolk atau kuning telur 1 butir, vanilla essence setengah sendok teh, dan garam setengah gram. Ya, custard powder ini adalah untuk memberikan, selain sebagai pengental, juga memberikan warna kuning pada pastry cream. Pastry cream dengan teknik boiling, yang pertama kali adalah memanaskan fresh milk atau susu segar, lalu bisa langsung dicampur gula pasir. Sambil menunggu susu ini hangat, kemudian yang berikutnya adalah mencampur egg yolk atau kuning telur dengan tepung maizena, custard powder, garam. Kalau susu sudah hangat, bisa dicampur ke dalam campuran kuning telur dengan tepung ini. Campurkan sedikit susu hangat ke dalam, susu hangat ya, jadi tidak panas, ke dalam atau belum mendidih, ke dalam campuran kuning telur dengan tepung maizena dan custard powder. Ini fungsinya adalah untuk melarutkan kuning telur dengan tepung tadi, yaitu tepung maizena dengan custard powder. Nah, jadi tips dari saya adalah pada saat memasukkan larutan ini, ya, kenapa perlu dilarutkan dengan susu, ya, susu hangat, ya, agar pada saat kuning telur, kemudian tepung maizena, lalu custard powder dimasukkan ke dalam susu yang dipanaskan, dia tidak akan bergumpal. Jadi harus dilarutkan dulu dengan susu hangat seperti ini, ya. Nah, dengan begitu pastry cream tidak akan bergumpal, tetapi konsistensinya akan licin. Kalau sudah sedikit mendidih susu, larutan ini bisa dimasukkan. Setelah susu hangat dan larutan kuning telur sudah tercampur dengan baik, ya, kemudian masukkan ke dalam susu yang dipanaskan. Oke, aduk cepat, konstan ya, karena kalau sudah masuk larutan kuning telur, kemudian tepung maizena dan custard powder, itu akan segera menggumpal, ya. Dia akan cepat mengental, kemudian menggumpal. Jadi harus segera diaduk konstan seperti ini, ya. Kalau tidak menggunakan balon whisk tidak apa-apa, ya, bisa menggunakan wooden spatula atau sendok kayu, ya. Seperti ini juga bisa. Ya, yang penting teknik pengadukannya, ya. Teknik pengadukannya itu adalah cepat, karena kalau tidak diaduk dengan konstan, dengan baik, nanti akan mengendap campuran tepung maizena dengan custard powder, itu akan mengendap di dasar saucepan, dan itu yang akan menimbulkan gosong, ya, pada pastry cream ini, ya. Oke, aduk cepat seperti ini. Nah, ini semakin lama dia akan semakin licin. Oke. Nah, kalau diaduknya konstan, diaduknya cepat, dia akan segera atau
cepat licin seperti ini ya. Ini yang bagus. Oke. Ini. Kemudian bisa kita tambahkan vanilla essence untuk menambah rasa dan aduk ya. Oke, di sini terlihat licin dan tidak ada gumpalan ya. Jadi ini adalah pastry cream yang bagus dengan warnanya putih kekuningan karena ada campuran custard powder ya. Kemudian konsistensinya licin, tidak ada bagian yang menggumpal ya. Jadi yang penting adalah teknik mengadukannya harus cepat dan konstan ya. Oke. Untuk memasukkan pastry cream ke dalam packing bag bisa menggunakan cara seperti ini ya. Dengan menggunakan cara seperti ini, jadi tetap bersih ya, tidak belepotan tangan kita ya. Jadi pastry creamnya masukkan ke dalam plastik segitiga atau packing bag seperti ini ya. Tips juga untuk membuat pastry cream. Jika membuat pastry cream dalam jumlah banyak, ya setelah pastry cream jadi bisa ditaburi dengan icing sugar atau gula halus. Fungsinya adalah untuk mencegah atau mengurangi kulit pada permukaan pastry cream, ya. Karena ini membuatnya sedikit, ya. Jadi saya tidak memberikan icing sugar karena memang membuatnya dalam jumlah sedikit dan langsung dimasukkan ke dalam piping bag. Nah, namun kalau membuatnya dalam jumlah banyak, tipsnya adalah biar kulitnya tidak terlalu tebal, bisa ditaburi dengan icing sugar atau gula halus. Ya. Saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kulit susnya, yaitu tepung terigu 180 gram, margarin 90 gram, kemudian gula pasir 1 sendok teh, lalu telur utuh whole egg 4-5 butir, bisa kita gunakan 4 atau 5 butir tergantung dari kondisi adonan. Kemudian adalah garam 1/4 sendok teh dan air 250 cc. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat adonan sus ini. Paste atau adonan sus dengan menggunakan teknik boiling atau teknik merebus. Yang pertama kali dimasukkan adalah air, kemudian langsung dicampur dengan margarin, garam, dan gula pasir. Biarkan sampai airnya mendidih. Margarin dengan air larut. Kemudian kalau sudah mendidih, bisa dimasukkan tepung terigu. Mendidih, setelah cairan mendidih, di sini tadi sudah ada bahan-bahan selain air, margarin, garam, dan gula pasir. Kecilkan api, kemudian masukkan sekaligus tepung terigu. Jadi tepung terigu tidak dimasukkan sedikit demi sedikit, tetapi sekaligus dimasukkan. Lalu diaduk dengan cepat ya, seperti ini. Pastikan apinya jangan terlalu besar karena nanti akan menyebabkan gosong ya. Kemudian pastikan adonannya tidak berpintil dan semua tepung terigu betul-betul tercampur rata. Dan ini memang prosesnya cepat ya. Jadi untuk mengaduknya pun juga harus cepat ya, jangan sampai akan muncul atau terdapat lapisan di bagian bawah yang nantinya akan menjadi gosong. Nah, oke, jadi ini diaduk dengan cepat, boleh dibuat seperti ini tekniknya ya, jadi betul-betul tidak ada lagi terlihat tepung yang belum tercampur. Oke, di sini bisa dilihat dengan cepat tepung terigu langsung menyatu dengan air ya. Jadi proses mengaduknya pun juga harus cepat. Adonan ini diaduk ya, terus diaduk sampai rata atau boleh dicicip sedikit kalau masih terasa
tepung mentah, itu artinya belum matang, masih bisa terus dilakukan proses pemasakan. Tapi kalau sudah tidak terasa tepung mentah, artinya adonan ini sudah matang. Kemudian matikan api, lalu dinginkan atau sampai suam-suam kuku. Kemudian bisa dimasukkan telur satu persatu. Oke, di sini bisa terlihat. Nah, kalau sudah licin seperti ini, tidak ada lagi tepung terigu yang terlihat, ya. Oke, nah, seperti ini artinya adonan sudah bagus, ya, sudah licin. Oke, ya, sudah bagus, ya. Oke. Selanjutnya, untuk cupes yang sudah suam-suam kuku seperti ini, ya, atau dingin, ya, baru boleh atau bisa dimasukkan telur, ya. Telurnya utuh, kuning dan putih, ya. 4-5 telur bisa digunakan, tetapi di sini saya tidak langsung memasukkan sekaligus 5, tetapi saya masukkan 4 dulu. Kenapa? Karena ukuran telur itu berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, sehingga kalau di resep itu disebut 4-5 telur, kita masukkan 4 telur dulu. Nah, kalau nanti kurang konsistensinya, baru bisa dimasukkan 1 telur lagi, ya. Untuk pencampuran telur ke dalam adonan, bisa menggunakan mixer dengan kecepatan rendah, ya, atau bisa juga menggunakan wooden spatula seperti ini, ya, atau bisa juga menggunakan balon whisk, ya. Intinya adalah bagaimana adonan tepung dengan telur dapat menyatu dengan baik, ya. Oke, 2 masuk. Jadi kalau di rumah tidak ada mixer, bisa menggunakan wooden spatula seperti ini. Yang penting pastikan adonannya bercampur rata, ya. Selanjutnya, adonan ini saya sudah tambahkan 5 butir telur, ya. 5 butir telur sehingga konsistensinya sudah cukup bagus, ya, seperti ini. Nah, ini nanti selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam piping bag. Oke. Piping bag di sini saya sudah masukkan squid, ya. Squidnya adalah squid bintang. Oke, cukup. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara membuat topping krapelin. Jadi nanti krapelin ini yang akan diletakkan di atas cupes yang sudah dicetak atau sudah disepul, ya. Bahan-bahannya adalah 50 gram caster sugar, ya, atau gula pasir bisa digunakan. Kemudian 50 gram margarin atau butter dan 70 gram tepung terigu. Kemudian ditambahkan dengan food color dengan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna hijau dan warna kuning tua. Cara membuatnya sangat mudah, yaitu cukup mencampur semua bahan sehingga menjadi satu adonan yang solid atau tercampur rata. Gula pasir, margarin, jadi mengaduknya bisa menggunakan sendok seperti ini, ya. Campur. Nah, jadi pastikan margarin dengan gula pasir bercampur rata, baru kemudian ditambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai dia menjadi adonan yang baik, ya, bercampur rata. Ini jadi bisa menggunakan sendok saja, tidak perlu menggunakan mixer, ya, cukup menggunakan sendok seperti ini, ya. Yang penting adonannya bercampur rata. Nah, tambahkan lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit.
lagi. Jadi menambahkan tepung terigu jangan sekaligus ya, sedikit demi sedikit agar tercampur dengan baik. Nanti dari satu adonan ini bisa kita bagi dua ya, menjadi dua warna menurut selera ya. Ini tuh. Oke, ini sudah cukup ya. Kemudian kita bagi dua. Saya menggunakan dua warna, yaitu hijau dan kuning tua. Kemudian masing-masing kita berikan warna secukupnya, jangan juga warnanya terlalu banyak ya, sehingga nanti hasil akhirnya tidak cantik. Oke, kita coba dulu segini ya, hijaunya. Oke, dia tercampur rata. Ini adalah crackling yang sudah jadi ya, sudah tercampur dengan baik dengan food colornya seperti ini. Nah, sebelum digunakan atau sebelum diletakkan sebagai topping cupes ini harus dimasukkan dulu ke dalam refrigerator kurang lebih 15 menit ya. Oke. Selanjutnya untuk crackling yang tadi sudah dimasukkan ke dalam refrigerator ya, fungsinya itu adalah agar crackling ini lebih kokoh ya, lebih set ya, sehingga pada saat digulung dia lebih padat ya, kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu crackling ditipiskan ya, kurang lebih tipisnya adalah 2 mm ya, seperti ini. Bisa menggunakan lapisannya baking paper ya, atau bisa juga menggunakan plastik ya, agar tidak menempel. Oke, kemudian kita tipiskan. Kemudian bisa sekaligus dua warna seperti ini. Oke. Jadi jangan juga terlalu tebal, karena ini nanti fungsinya sebagai topping dari sus ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih bisa kita tipiskan kembali ya. Ini sudah pas ya, ketebalannya sudah pas seperti ini. Nah, kemudian
Karena ini nanti fungsinya sebagai topping di atas cupes, maka harus dicetak ya. Bisa menggunakan dengan ring cutter yang ukuran seperti ini, atau kalau tidak ada ring cutter yang seperti ini bisa menggunakan tutup botol ya. Tutup botol air mineral ya bisa digunakan ya. Kemudian kita cetak seperti ini. Nah, jadi ukuran diameter dari krokolin ini mesti sedikit lebih kecil dibandingkan dengan diameter susnya ya. Jadi nanti agar tertutupnya itu tidak tertutup menyeluruh ya, tetapi 3/4 dari bagian cupes tersebut ya. Oke. Nah, jadi ini kita cetak ini. Krokolin ini apabila sudah di baking nanti akan melebar ya, akan melebar. Jadi ukurannya akan melebar dibandingkan dengan ukuran aslinya seperti ini ya. Ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini nanti bisa langsung digunakan atau diletakkan di bagian atas cupes yang sudah di-squeeze ya. Oke. Untuk selanjutnya kita cetak atau kita squeeze cupes ini ya dengan menggunakan squeeze bintang. Jangan lupa diberikan jarak ya satu sama lain karena cupes ini dia akan mengembang. Oke, pastikan ukurannya sama. Untuk selanjutnya, setelah cupes sudah dicetak semua, maka kita bisa meletakkan krokolin sebagai topping yang sudah tadi kita buat ya. Ini letakkan di atas cupes, kemudian agak ditekan sedikit ya, biar menempel. Jadi kalau ingin menggunakan warna lain, boleh ya, itu selera. Yang penting pencampuran dari adonannya baik ya, tercampur rata. Oke. Sebelum memasukkan sus ya, cupes ini pastikan oven sudah dalam keadaan panas ya. Jadi kalau menggunakan oven yang ada suhunya, suhu atas dan bawah, jadi untuk suhu bawah bisa 200 derajat Celcius sedangkan atas 180 derajat Celcius ya. Namun kalau tidak ada oven, kalau memiliki oven yang tidak ada suhunya, pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelum cupes dimasukkan. Dan jika cupes sudah masuk ke dalam oven, 10 menit pertama oven tidak boleh dibuka. Itu yang paling penting ya. Jadi faktor kegagalan yang sering terjadi pada cupes ya, seringkali terjadi tidak mengembang atau kempes. Salah satu faktornya adalah yang pertama oven tidak dalam kondisi panas, yang kedua adalah oven sering dibuka ya. Kalaupun ingin membuka oven ya, pastikan sudah 10 sampai 15 menit ya. Jadi kalau total keseluruhan untuk baking cupes ini adalah 20 sampai 30 menit ya. Jadi 10 menit pertama atau 15 menit pertama ya. Setelah lewat 15 menit pertama baru bisa dibuka ya. Oke, jadi ini sudah dipastikan oven dalam keadaan panas ya. Oke, kita tunggu 20 sampai 30 menit ya.